Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Nur, NPM 21082660199. Baik, saya akan mempresentasikan yang berjudul ketoasidosis atau biasa disebut KAD. KAD. Saya akan mempresentasikan ini untuk eh, tugas semester pendek pada blok endokrin. Baik, eh, ketoasidosis diabetik atau KAD adalah salah satu komplikasi akut diabetes mellitus ditandai dengan tiga hal utama, yaitu hiperglikemia, adanya asidosis metabolik, dan keta ketonemia akibat akumulasi badan keton di dalam darah. Untuk faktor risikonya tersering adalah pasien dengan diabetes tipe 1. KAD sering muncul jika pasien juga pasien lupa atau tidak patuh menggunakan insulin. Selain itu, kondisi infeksi, stres fisik seperti trauma atau operasi, maupun stres psikologis juga bisa memicu terjadinya KAD. Untuk klasifikasi KAD bisa dibagi menjadi tiga tingkat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Penentunya berdasarkan pH darah, kadar bikarbonat, dan status kesadaran pasien. Semakin rendah pH dan bikarbonat, serta semakin terganggu kesadaran, berarti semakin berat derajat KAD. Untuk patofisiologis, defisiensi insulin menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Tubuh akhirnya menggunakan lemak sebagai sumber energi melalui lipolisis. Proses ini menghasilkan badan keton dalam jumlah berlebih. Akumulasi keton ini yang menyebabkan asidosis metabolik. Untuk cara menegakkan diagnosisnya, yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium. eh, untuk pemeriksaannya gula darah sewaktu lebih dari 250 mg per dl. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada pH darah kurang dari 7,3, bikarbonat kurang dari 18, dan adanya keton dalam darah atau urin. Kombinasi temuan ini cukup untuk memastikan diagnosis KAD. Untuk tata laksana KAD bersifat darurat dan harus segera dilakukan. Prinsipnya ada empat. Yang pertama, rehidrasi dengan cairan intravena, biasanya NaCl untuk memperbaiki dehidrasi. Pemberian insulin intravena untuk menurunkan gula darah dan menghentikan pembentukan keton. Koreksi elektrolit, terutama kalium, karena terapi insulin bisa menyebabkan hipokalemia. Terapi dan yang terakhir ada terapi infeksi bila ada faktor pencetus seperti pneumonia atau infeksi saluran kemih. Untuk prognosis, KAD umumnya baik bila ditangani cepat dan tepat, namun bila terlambat, risiko mortalitas cukup tinggi, terutama pada pasien dengan infeksi berat atau keterlambatan diagnosis. Untuk edukasi sangat penting untuk mencegah KAD berulang. Pasien harus patuh menggunakan insulin sesuai anjuran, mampu mengenali gejala awal seperti mual muntah, napas berbau keton, atau penurunan kesadaran. Selain itu, pasien dianjurkan menjaga dehidrasi yang cukup, terutama saat sakit atau beraktivitas berat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.